Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal UTS PTS kelas 6 semester 2 bagian ketiga beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Pernyataan di atas merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah C, sila ketiga. Nomor 2, bunyi ayat Pancasila sila ketiga ialah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya adalah B. Persatuan Indonesia. Nomor 3, gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila A5, B4, C3, D2. Jawabannya adalah A5. Perhatikan teks bacaan. Nomor 4, nilai yang terkandung dalam paragraf di atas adalah A. Gotong royong kerja keras, B. Semut yang mandiri, C. Semut yang mengerjakan sesuatu harus selalu bersama-sama, D. Semut yang mencari makanan. Jawabannya adalah A. Gotong royong kerja keras. Nomor 5, salam pembuka pada pidato berisi tentang A. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas, B. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan, C. Berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain, D. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Jawabannya adalah C. Berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan lain-lain. Nomor 6, inti pada pidato berisi tentang A. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas, B. Berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain, C. Berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih, D. Berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Jawabannya adalah D. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Bacalah teks pidato di bawah ini dengan cermat. Nomor 7, bagian yang menunjukkan kalimat pembuka pidato ialah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A1. Nomor 8, bagian yang menunjukkan kalimat penutup pidato ialah A1, B2, C3, D4.
Jawabannya adalah D4. Nomor 9, membersihkan alat reproduksi saat mandi dan setelah buang air merupakan salah satu upaya A. Menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, B. Menjaga kebersihan alat reproduksi, C. Menjaga kesehatan alat reproduksi, D. Menjaga kebersihan diri. Jawabannya adalah A. Menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 10. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kecuali A. Selalu memakai celana dalam yang bersih dan kering, B. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun, C. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil, D. Tidak mengganti pembalut sama sekali. Jawabannya adalah D. Tidak mengganti pembalut sama sekali. 11. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi A. Kanak-kanak, balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut, B. Kanak-kanak, balita, dewasa, usia lanjut, dan remaja, C. Balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, D. Usia lanjut, dewasa, remaja, balita, dan kanak-kanak. Jawabannya adalah C. Balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. 12. Peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa disebut dengan A. Masa balita, B. Masa kanak-kanak, C. Masa remaja, D. Masa dewasa. Jawabannya adalah C. Masa remaja. 13. Komunitas dalam ASEAN memiliki 4 bagian utama, yaitu kecuali A. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi, B. Meningkatkan perlindungan lingkungan, C. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan, D. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Jawabannya adalah D. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. 14. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan ialah kecuali A. Pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN, B. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, C. Pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN, D. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Jawabannya adalah C. Pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN. 15. Peran kerjasama di dalam bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN adalah A. Menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, B. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain, C. Mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, D. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Jawabannya adalah D. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. 16. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya ialah kecuali A. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN,
B. Kerjasama promosi pariwisata. C. Meningkatkan perlindungan lingkungan. D. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Jawabannya adalah C. Meningkatkan perlindungan lingkungan. 17. Berdasarkan banyaknya penari yang menarik, tari dibedakan menjadi A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C3. 18. Tari legong dimainkan dengan alat bantu, yaitu A. Payung, B. Selendang, C. Kipas, D. Piring. Jawabannya adalah B. Selendang. 19. Pisau, kapak, martil, gergaji, dan amplas digunakan dalam pembuatan patung berbahan A. Kayu, B. Tanah liat, C. Bubur kertas, D. Kertas. Jawabannya adalah A. Kayu. 20. Saat membuat patung dari bubur kertas, kertas harus direndam selama ... sampai lunak. A. 1 jam, B. 6 jam, C. 12 jam, D. 24 jam. Jawabannya adalah D. 24 jam. Nomor 1. Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Jawabannya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 2. Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Jawabannya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nomor 3. Perhatikan penggalan teks berikut. Tuliskan kalimat pembuka pidato di atas. Jawabannya adalah tidak ada kalimat pembuka. Nomor 4. Tuliskan kalimat penutup pidato dari teks di atas. Jawabannya adalah tidak ada kalimat penutup. Nomor 5. Tuliskan cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Jawabannya adalah biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari.
Nomor 6, tuliskan cara-cara untuk menyikapi pubertas dengan benar. Jawabannya adalah menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, memilih bacaan dan tontonan sesuai umur, rajin beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Tujuh, sebutkan contoh kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Jawabannya adalah mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara, mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nomor 8, tuliskan bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek. Jawabannya adalah mengelola pusat penelitian untuk biologi atau Regional Center for Tropical Biology atau Biotrop yang berpusat di Bogor, Indonesia. Mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika atau Regional Center for Education Science Mathematics atau RESCAM di Penang, Malaysia. Mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris atau Regional English Language Center atau RELC di Singapura. Mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural atau SERCA di Los Banos, Filipina. Nomor 9, sebutkan unsur-unsur tari. Jawabannya adalah yang pertama, gerak tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas, sesuai peran yang ditampilkan. Tata rias dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Sepuluh, sebutkan langkah-langkah membuat patung dari bubur kertas. Jawabannya adalah siapkan kertas bekas. Rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji, sampai berbentuk seperti tanah liat. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jemur patung di bawah sinar matahari. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai.